wabarakatuh. Balik lagi nih di channel saya bersama Bu Rere. Kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan. Terkait apa nih? Terkait dengan pajak final. Apa itu pajak final? Apakah pajaknya lagi main pertandingan dan ikut semifinal? Nah, bukan kayak gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih kriterianya, jenisnya apa aja sih. Yuk, ikuti channel saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu pajak final. Jadi yang harus kalian pahami adalah pajak final merupakan pajak terutang yang dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima, dan pemotongan itu dilakukan oleh sang pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Jadi contoh misalnya ya, ketika saya mendapatkan honor ya itu, terus kemudian ada pajak ya yang dipotong lah, itu merupakan pajak final dan seketika itu juga yang harus dibayar. Oke. Kemudian yang harus kalian pahami ya, karakteristiknya nih terkait dengan pajak final. Yang pertama, dia itu pasti tidak menjadi kredit pajak di SPT tahunan ya, karena tadi sifatnya seketika itu juga. Kemudian yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak final itu tidak digabungkan dengan penghasilan yang tidak bersifat final. Jadi dia sendiri-sendiri ya. Dan yang ketiga, biaya terkait penghasilan yang dikenakan PPh sebagai biaya dalam penghitungan PPh tahunan. Kemudian yang keempat yaitu dia itu nggak mengenal laba ataupun rugi. Ya. Kemudian apa aja sih gitu ya, dan terdapat di mana sih gitu ya PPh final kalau kita lihat gitu ya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait dengan pajak penghasilan. Yang pertama pasti ada di pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Kemudian ada di pasal 17 ayat 2C, pasal 19, pasal 21 terkait dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan pajak penghasilan pasal 26 terkait dengan wajib pajak luar negeri, kemudian pasal 23. Nah, nih jenis-jenisnya apa aja nih? Kalau tadi di pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yang pertama itu ada bunga, tabungan, obligasi, diskonto, dan SBI, kemudian hadiah undian, jasa konstruksi. Nah, di pasal 17 itu terkait dengan transaksi saham, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak dalam negeri. Kemudian pasal 19 itu terkait dengan revaluasi aset tetap. Pasal 21 ataupun pasal 26 itu terkait dengan wajib pajak orang pribadi gitu ya. Kalau 21 terkait dengan wajib pajak pribadi orang dalam negeri. Kemudian yang pasal 26 itu terkait dengan wajib pajak pribadi orang luar negeri, terkait juga dengan hadiah yang diterima. Kemudian di pasal 23 juga ada bunga utang yang diterima oleh wajib pajak, hadiah non-undian ya, yang diterima oleh biasanya itu oleh WP Badan, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Oke, kalau kita bicara terkait dengan bunga, deposito, tabungan, dan diskonto gitu ya, cakupannya ada apa aja sih nih yang harus kalian perhatikan. Ada SBI ya, serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun. Tarifnya berapa? Tarifnya itu sekitar 20% di sini ya dari jumlah bruto. Baik itu wajib pajak dalam negeri dan juga PUT. Kemudian 20% sesuai dengan tarif P3B jika itu punya adalah wajib pajak luar negeri. Nah, kita juga harus melihat terkait dengan perjanjian pajak berganda ya, antara misalnya Indonesia dengan India atau Indonesia dengan Australia. Nah, itu akan diatur lagi. Kemudian ketentuan khususnya WPOP ya yang berpenghasilan. Nah, kemudian dapat mengajukan permohonan untuk direstitusi. Oke, kemudian siapa ya untuk penyetor dan pelapornya? Nah, di sini untuk penyetor, pemotong dan pelapornya yaitu bank yang membayarkan bunga diskonto. Kemudian ada kantor pusat Bank Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang luar negeri. Biasanya ada ya. Contoh misalnya ini kan banyak TKI nih yang ada di Korea. Ya, waktu itu ada yang namanya
warga negara Indonesia gitu ya, kemudian yang menjadi TKI, dan di sana juga ada bank salah satu BUMN, ya saya sebut saja BNI gitu ya. Nah itu dia buka cabang di sana dan dia bisa gitu ya melakukan ini. Kemudian ada dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali surat berharganya tadi dan sertifikat deposito. Kemudian juga ada kantor bank cabang luar negeri atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri. Oke. Kemudian ya terkait dengan ini bunga diskonto atas deposito ya. Itu biasanya nilainya sebesar 7.500.000. Kemudian terkait dengan bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang luar negeri, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan, dan bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana atau RSSS, dan juga biasanya itu terkait dengan kaflingan yang siap bangun. Ini adalah objek-objek yang dikecualikan dari pemotongan. Oke. Terus kalau misalnya terkait dengan bunga obligasi gimana Bu, dan surat utang negara? Cakupannya ini yang harus diperhatikan, obligasi ya kan ya, kemudian obligasi negara itu sendiri, kemudian surat perbendaharaan negara di mana jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan. Tarifnya berapa? 15%, dan dana pengenaannya itu biasanya terkait dengan bunga obligasi gitu ya yang berkupon, dan diskonto obligasi yang berkupon, dan diskonto obligasi tanpa. Oke. Bunga obligasi untuk memotong penyetor dan pelapornya itu adalah penerbit obligasi atau kustodian biasanya, dan agen pembayaran atas bunga dan diskonto atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan perusahaan efek, dealer atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi. Dan namun ada yang dikecualikan nih. Siapa nih? Ya, ini adalah bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan bunga dan diskonto yang diterima oleh Bank Indonesia atau cabang bank yang ada di luar negeri. Oke. Kemudian untuk tarifnya berapa? Biasanya tuh 5% ya. Kemudian ada juga terkait dengan 15% jika untuk tahun 2014 dan seterusnya. Dan tarif bunga diskonto itu biasanya yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar di kalau sekarang itu Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, jadi kalau dulu di tahun 2009 sampai 2010 itu 0%. Nah, tapi sekarang sudah 15% ya, karena kita kan sudah di posisi tahun 2021. Oke. Kemudian bagaimana untuk hadiah undian? Hadiah undian itu terkait dengan melalui cara undiannya. Siapa sih nama yang membuat atau memberikan undian itu ya? Kemudian tarifnya 15% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas faktura. Kemudian saat terhutang. Nah, saat akhir bulan yang dibayarkan hadiah atau saat penyerahan hadiah. Ini yang harus diperhatikan. Untuk pemotong dan penyetornya siapa aja? Di sini ada penyelenggara undiannya ya, baik itu orang pribadi, badan, kepanitiaan, biasanya itu organisasi, ya penyelenggara yang lain tanpa terkecuali. Ya, jadi itu bisa menjadi, biasanya kan kalau di TV-TV kalian dengar kan ya, ada yang namanya selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta, jangan lupa dipotong pajak. Nah itu ya, jadi yang membayarkan adalah penyelenggaranya. Nah, ketentuan khusus ini yang harus diperhatikan. Kalau hadiahnya bernilai paling tidak 5 juta, ya itu harus dibuatkan bukti potongnya. Kalau misalnya atas hadiah yang bernilai kurang dari 5 juta, wajib dibuatkan daftar nominatifnya. Ya. Oke. Kemudian ini terkait dengan usaha jasa konstruksi. Landasan hukumnya adalah pasal 10 PP nomor 40 tahun 2009.
ya, terkait dengan berlakunya atas kontrak, ya. Kemudian juga ada terkait dengan landasan hukum PP nomor 51 tahun 2008. Oke, bagaimana untuk tarif ya bagi wajib pajak secara umum? Jadi untuk tarifnya itu ya berlaku tarif PPh 23 sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000. Tarif yang dimaksud adalah 15%. Dan di sini juga tarif bagi WP dengan ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu dimaksudnya adalah wajib pajak yang berkualifikasi usahanya itu kecil, ya, nilai pengadaannya itu tidak lebih dari 1 miliar. Nah, sifat tarifnya itu bersifat final. Ada 4% dari jumlah bruto ya untuk kegiatan perencanaan konstruksi, ada 2% dari jumlah bruto untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, dan 4% jumlah bruto untuk kegiatan pengawasan konstruksi. Jadi gini, kan biasanya kalau dalam konstruksi itu ada kayak termin ya. Nah, kita harus pahami dia pada saat apa nih? Apakah dia pada saat perencanaan, apakah dia termin 1 dia sudah sampai mana nih progresnya? Kita harus tahu gitu kan ya. Kemudian kegiatan pengawasannya juga, dan yang perlu diperhatikan adalah memang terkait dengan konstruksi hati-hati. Dia masih bentuknya itu CV, biasanya kan masih kecil ya, atau dia bentuknya dalam PT. Nah, ini karena berbeda seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah terkait dengan bentuknya. Oke, nah ini ya. Karena jasa konstruksi atau real estate ini ada landasan hukumnya terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 gitu ya. Nah, untuk tarif pelaksanaannya itu adalah 2% jika usahanya kecil tadi ya, atau 4% yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Hati-hati juga gitu ya. Terus habis itu 3% yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil. Dan tarif untuk perencanaan atau pengawasannya 4% jika memiliki kualifikasi usaha, dan 6% WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dan pajak ini berlaku berdasarkan hukum. Siapa untuk memotong, penyetor, dan pelapornya? Yang pertama dipotong oleh pengguna jasanya. Siapa nih pengguna jasanya? Ya kan ya. Kemudian disetorkan sendiri bagi penyedia jasa, dan ketentuan ini pemotongan berlaku di kedua landasan hukum yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi memang harus patuh gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan PPh final pasal 19. Ya, itu membahas terkait dengan revaluasi aset. Revaluasi itu apa sih? Penilaian kembali kan ya atas aset perusahaan. Nah, biasanya revaluasi itu dilakukan apabila nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan lagi mencerminkan nilai wajarnya. Ya, jadi revaluasi aset tetap ini sangat berguna dan penting dilakukan oleh perusahaan wajib pajak, ya, karena akan berpengaruh pada nilai aset mereka, pelaporan akuntansi serta laporan yang berhubungan dengan pajak. Oke, subjek pajaknya siapa aja? Ya, subjek pajaknya yaitu perusahaan dapat melakukan revaluasi aset tetap dengan tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan pajak terakhir sebelum masa pajak itu dilakukan penilaian kembali. Dan perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali adalah wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk BUT. Yang harus kalian pahami ya, yang berbentuk BUT tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing. Ya, kalau misalnya seperti ini gimana? Biasanya itu adalah di konversi. Gitu. Oke. Lumayan ya. Oke. Untuk objek pajaknya siapa aja? Jadi objek pajaknya itu biasanya adalah seluruh aktiva tetap yang berwujud, ya, termasuk tanah ya yang berstatus hak milik dan hak guna. Kemudian seluruh aktivitas yang berwujud tidak termasuk tanah biasanya yang terletak di atau berada di Indonesia dan dimiliki dipergunakan untuk mendapatkan ya, terus kemudian dan memelihara penghasilan. Oke. Dan untuk menilai revaluasinya gimana? Revaluasi aset tetap perusahaan itu biasanya harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar. Itu yang harus kalian pahami. Penilaian kembali aset aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilaian. Nah, ini biasanya dilakukan oleh rasio. Tarifnya berapa? Ya, tarifnya ya adalah bersifat final sebesar
10%. Ternyata punya juga ya. Nah, kalau tadi ada bunga yang ada di bank, nah bagaimana kalau ada bunga biasanya di koperasi? Nah, untuk bunga simpanan itu biasanya kita lihat dari apa namanya, dia tidak termasuk dalam bunga SHU ya. Nah, biasanya itu terkait dengan simpanan kita. Tarifnya, ya kalau misalnya nominal 0 sampai 240.000 per bulan itu 0%. Tapi kalau misalnya lebih dari itu biasanya dikenakan 10%. Pemotongnya siapa? Ya koperasi tersebut ya yang membayar bunga. Dividen. Nah, nih yang lagi marak-maraknya nih ya, yang biasanya terkait dengan investasi saham. Nah, keuntungannya gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah dividen. Dividen itu biasanya yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak tanpa pengecualian. Berapa? 10%. Kemudian, nah pemotongnya siapa? Nah, penyetor atau pelapornya, nah, pembayar dividen itu sendiri. Ya. Oke. Terkait dengan transaksi saham tadi, jadi transaksi jual beli saham atas efek yang ada di bursa, biasanya itu kan apa namanya ada kegiatan ya jual beli. Itu juga dikenakan terkait dengan pajak final ini. Tarifnya hanya 0,1 dari jumlah bruto nilai transaksi dan tambahannya itu 0,5% dari nilai jual. Jadi kan biasanya ada kegiatan jual beli gitu ya. Nah ini tarif tambahannya itu adalah 0,5%. Siapa sih pemotong, penyetor, dan pelapornya? Ya ini perantara pedagang efek atas setiap transaksi yang dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham itu sendiri. Nah, dan biasanya gitu ya terkait ini itu adalah orang pribadi atau badan ya yang tercantum namanya dalam daftar pemegang saham ya, perusahaan ya atau anggaran dasar perusahaan ya sebelum pendaftaran itu dilakukan kepada siapa? Biasanya itu di bursa ya. Dan orang pribadi itu sendiri atau badan yang menerima pengalihan saham itu terdiri dari warisan, hibah, dan cara pengalihan saham itu sendiri. Oke, kemudian ada terkait dengan pengalihan penyertaan modal perusahaan atau ventura. Perusahaan modal ventura. Penghasilan perusahaan modal ventura yang transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan perusahaan itu sendiri dan tarifnya itu biasanya 0,1. Dan syarat perusahaannya yang harus kalian pahami adalah jika dia berskala kecil, peredarannya bersih itu tidak melebihi 5 miliar dan saham itu tidak diperdagangkan di efek. Nah, bagaimana dengan persewaan atas tanah dan atau bangunan? Nah, biasanya ini terkait dengan persewaan atas tanah bangun itu tarifnya sekitar 10% dari jumlah bruto nilai yang dikontrak atau 6% khusus untuk kontrak yang ditandatangani yang dilaksanakan sebelum tahun 2002. Itu dulu ya, sekarang 10%. Dan cara pelunasannya dipotong oleh penyewa dan disetor sendiri oleh yang menyewakan. Nah, biasanya itu kan ada pengalihan ya. Nah, pengalihan itu biasanya penjualan ya, tukar menukar, reslap, perjanjian. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, ini bentuk pengalihannya itu biasanya dalam bentuk warisan, ya itu memang ada gitu ya, dan itu dikenakan terkait dengan pajak final seperti itu. Jadi misalnya orang tuanya meninggal gitu ya, dan dialihkan ke anaknya gitu ya berupa warisan. Nah, itu akan dikenakan oleh pajak final ini, ya atau penggabungan, pemekaran misalnya ya, akuisisi, penyetoran modal dan sebagainya ya. Nah, ini bisa dikenakan. Oke, pengalihan ini itu tarifnya berapa? 5%. Nah, dari mana nilai tertinggi antara nilai berdasarkan NJOP, nilai berdasarkan keputusan pejabat bersangkutan untuk pengalihan kepada pemerintah, dan nilai berdasarkan lelang. Terkecuali untuk RSSS itu biasanya hanya 1% pajak atas pengalihan. Ya. Terkait dengan hal tersebut juga pajak atas pengalihan bersifat final. Dan ada subjek-subjek yang dikecualikan. Biasanya itu PTKP-nya kurang dari 60 juta. Dan nggak dipecah-pecah. Dan OP atau badan mengalihkan hak kepada pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum biasanya juga nggak kena ya. Terus OP yang mengalihkan hak untuk hibah kepada keluarga, saudara, segaris dan keturunan lurus dan sederajat. Kemudian terkait dengan yang bersifat sosial ya, itu juga nggak bisa. Dan pengalihan melalui warisan
dan OP atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Siapa nih pemotongnya? Itu bisa bendahara negara gitu ya. Ada juga kepala kantor lelang atau WP yang melakukan penyetoran itu sendiri untuk pengalihan. Ya, itu tadi rangkaian dari penjelasan PPH final bersama saya. Ya, jika ada yang memang perlu ditanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Tadi ya, materi terkait dengan pajak final. Semoga bermanfaat dan kalian menjadi lebih paham. Thank you yang sudah nonton akun channel YouTube saya. Tetap like, subscribe, and comment. Thank you dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya.